Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini, saya akan bahas soal tes formatif untuk statistika ekonomi untuk modul ke-8, di mana modul ke-8 ini membahas terkait dengan kurva normal dan distribusi normal. So, buat apa sih distribusi normal itu? Sebenarnya distribusi normal itu ya kita juga sekaligus mengecek bagaimana variasi datanya, ya kan? Apakah datanya ini bagus banget ya, berbentuk normal di mana rata-rata, terus habis itu mediannya, modusnya di tempat yang sama, terus kemudian mempunyai simpangan juga yang relatif pasti sama. Oke, and then kemudian di distribusi normal itu juga kita bisa mencari peluang, ya. Nah, di mana untuk tes formatif pertama di sini membahas terkait dengan kurva normal itu apa sih, gitu ya. Kurang lebih bagaimana sih bentuknya? Nah, kalau misalnya kurva normal itu sebenarnya bentukannya begini nih. Apa namanya? Set. Sebenarnya mungkin lebih enaknya begini aja. Saya bikin apa namanya garis bawahnya aja ya. Karena yang difokuskan itu adalah basic dari garis horizontalnya ini, di mana gambarnya itu kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih. Set. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang dimana ini nanti akan terus set, tapi nggak berpotongan ya. Set. Terus atau mungkin langsung aja deh, saya bikin begini aja. Wait. Set. Wait. Wait. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, di mana apa namanya? Kalau kita lihat ini bentuknya sebenarnya mirip kayak histogram ya. Nah, cuman kalau histogram kan begini ya bentuknya, misalnya dari kecil terus besar, misalnya kita anggap seperti itu. Cuman bedanya apa? Nah, bedanya adalah jenis datanya. Kalau di sini jenis data yang diskrit, ya kan? Karena udah pasti angkanya sekian sampai sekian itu sekian. Sedangkan di sini jenis datanya adalah jenis atau distribusi ya, distribusinya ya. Wait. Distribusinya mungkin kita lihat dari distribusinya ya. Karena kan kalau misalnya continue ya sebenarnya ini pasti ada bentuk desimalnya. Distribusinya patah-patah. Distribusi patah-patah. Sedangkan kalau ini adalah distribusi yang normal. Si normal. Kemudian kalau kita perhatikan walaupun oke deh, ini sama-sama paling tingginya di tengah kan gitu ya. Kalau ini patah, ini enggak. Dimana di sini ada yang namanya adalah di tengah-tengahnya ini udah pasti tahu ya. Dimana di tengah-tengahnya ini merupakan yang namanya ada rata-rata. Nah, dimana ini adalah ukuran pemusatan datanya ya. Ada rata-rata, ada mean, ada median, ada modus juga di situ. Nah, di sini kan berarti kalau misalnya oke, datanya begini. Tapi kan data pasti ada menyebar, ya. Dimana nanti penyebarannya itu sejauh dengan yang namanya ukuran penyebaran data, yaitu adalah simpangan baku, ya. Dimana kita tahu bahwa ukuran penyebaran data yang paling kasar banget, yang paling gampang, walaupun tidak bisa menjelaskan secara rinci datanya, itu adalah jangkauan. Nah, jadi kalau kita lihat nih dari gambar seperti ini, manakah yang termasuk kaidah kurva normal? Apakah asimetris? Tentu udah pasti salah. Memotong sumbu X tidak, ya. Dia hanya bersinggungan. Kalau berpotongan tuh sampai ke bawah. Ini nggak sampai ke bawah kok ya. Terus habis itu distribusi kontinu iya. Kecuramannya tergantung sama rata-rata. Ini adalah sesuatu yang salah, ya. Jadi nomor 1 ini jawabannya C. Nah, kalau untuk terkait dengan kecuramannya ini tergantung sama yang namanya simpangan baku, ya kan? Kenapa? Karena logikanya gini, kita ibaratkan punya suatu data, semakin lama semakin nyebar ya, semakin lebar itu akan semakin landai, logikanya gitu ya. Jadi kalau misalnya
Ini kan simpangan baku atau standar deviasi yang ini ya, sigma ya. Kalau sigmanya besar, alias terlalu banyak penyimpangan, kalau kita bandingin sama data yang di sini nih, misalnya nih, set. Terus kalau misalnya sigmanya besar, apa hasilnya? Nah, hasilnya adalah seperti ini gambarnya. Dia bakal landai. Ya, dia akan landai, atau mungkin ini kita pakai ini kalau misalnya sigmanya besar ya, kurang lebih dia landai. Sedangkan kalau misalnya untuk yang namanya sigma yang besar, dia akan jauh lebih curam. Set. Nah, begini. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya sigmanya kecil, maka dia akan semakin sempit. Berarti kecuraman semakin besar. Ya, kecuraman semakin besar. Sedangkan kalau misalnya sigmanya dia besar, maka dia akan semakin lebar. Ya, gambarnya itu semakin lebar sehingga kecuramannya itu dia akan menurun sehingga dia jatuhnya tuh landai. Jadi jatuhnya tuh kayak ibarat kata kaki gunung tuh dia lebih landai. Nah, jadi itu untuk distribusi untuk kurva normal ya. Nah, di mana kan berarti dari sini sudah terjawab ya untuk nomor 2. Dari simpangan baku di bawah ini mana yang menunjukkan kurva normal dengan yang paling curam? Yang paling curam tuh berarti yang semakin sempit yang butuh sigmanya paling kecil. So, nomor 2 jawabannya adalah yang A ya. Nah, untuk kurva normalnya mungkin yang versi lebih bagus lagi kalian bisa lihat di bukunya ya. Atau kurang lebih saya tampilkan seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya nih siapa nih, kurva normal ini kan kita tahu bahwa akan menyimpang sejauh standar deviasinya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih datanya, kalau misalnya nih kurang lebih pembagiannya kan namanya kan gini ya. Berarti kalau dari sini ke sini nih berarti ada beberapa kemungkinan. Untuk ini kan ada jadi beberapa wilayah ya. Wilayah yang pertama sama yang kedua, yang pertama ini adalah wilayah yang dimana rata-ratanya dia bergeser sejauh plus minus 1 sigma. Nah, terus habis itu kalau wilayah yang kedua di sini, adalah wilayah yang bergeser dari rata-ratanya sebesar 2 sigma. Bisa plus bisa minus. Kemudian yang ketiga di sini, maksudnya 1 2 3 ya. Sampai ketiga ya maksudnya. Sampai ketiga adalah mu plus minus 3 sigma. Ya. Jadi kalau misalnya 3 itu yang hitungannya dari sini ke sini. Itu nomor 3. Kemudian untuk nomor 2 itu cuman dari sini ke sini. Ya. Terus kemudian untuk yang 1 sigma itu adalah dari sini sampai sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke. So, ini kita hapus untuk nomor 1 sama nomor 2-nya. Ini masih sekedar teoritis apa itu kurva normal, ya distribusi normal itu bentukannya gimana. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 3 sampai ke nomor 5. Dan untuk nomor 3 dan nomor 4 sama nomor 5 ini merupakan sebuah ada dari satu cerita sendiri. Nah, nomor 3, apabila rata-rata suatu distribusi kurva normal, berarti di sini sudah kita punya informasi bahwa X bar, X bar atau bisa kita katakan mu ya, dikarenakan di sini kita bahas terkait dengan populasi ya. Jadi mu-nya sama dengan 16. Terus 10. Terus kemudian simpangan bakunya alias sigmanya adalah 4. Maka berapakah mu tambah 3 sigma? Ya gampang. Mu tambah 3 sigma ya berarti sama dengan 10 ditambah 3 kali 4. 10 tambah 12 sama dengan 22. So, nomor 3 jawabannya D. Nah, kemudian ini mungkin saya hapus saja langsung karena mungkin lebih enaknya adalah kita bahas nomor 4 sama nomor 5 di sini. Karena di sini kan dikasih tahu katanya
Jika luas daerah antara mu ke mu plus sigma adalah 34,1 persen dan sampai seterusnya, maka berapalah probabilitas, kan gitu ya. Nah, probabilitas ini kan sebenarnya boleh dalam bentuk persen ya, dimana sebenarnya luas untuk probabilitas dari sebuah distribusi ya, probabilitas sebuah kurva itu akan sama nilainya dengan luas daerahnya, daerah arsirnya ya, daerah arsirnya. Jadi kalau misalnya kita bahas terkait dengan distribusi apa, kalau misalnya kita punya nilai dari mana ke mana, itu bisa kita katakan itu adalah probabilitasnya segitu ya. Nah, kemudian ini kurang lebih seperti ini ya gambarnya nih. Jadi luas daerah daripada ini nih kurang lebih kalau digambarkan ada di buku, ada di bahan ajarnya sendiri ya. Ada di halaman 8.9 ya, persis banget di bawahnya latihan. Yang dimana kalau misalnya kita harus cari dulu nih, kira-kira dia masuknya berapa persen sih? Nah gitu. Jadi ingat, yang dimaksud untuk ini ya, jadi untuk yang 34,1 tuh yang di bagian sininya. Ini kayaknya harusnya itu 34,1 juga deh harusnya. Kalau di kita bikin ini dia kok nggak simetris, ini 34,1 ya berarti ya. Nah, ini 34,1 bukan 34,6. Luas daerah dari mu plus theta ke atau mungkin saya bikin daerah arsir aja ya. Yang ini ke sini ini adalah wilayah nomor 1 nih. Dari sini ke sini aja. Nah, ini adalah yang biru. Terus kalau yang hijau ini dari yang mu plus theta ke mu plus 2 sigma, sorry, itu dari sini ke sini. Pakai ini aja deh yang warna oranye. Itu dari sini ke sini. Sama dari sini ke sini. Kemudian untuk yang mu 2 sigma ke mu 3 sigma 2,1%. Nah, ya udah. Sekarang dari informasi soal nomor 4, ingat ya, ini wilayahnya punya sendiri-sendiri ya. Nah, sekarang kita punya informasi di nomor 4 adalah mu-nya 10 dan sigmanya 2. Kira-kira berapakah probabilitas antara yang X-nya adalah 10 sampai dengan 6? Ini kok kayaknya agak aneh ya. Masa 10 sampai 6? Apa 6 sampai 10? Mungkin ini 16 kali ya. Karena nggak bakal mungkin dong 10 dan 6 yang lebih kecil di belakang kan. Oke, so ini saya ganti data aja sendiri. Atau mungkin saya bikin 10 sampai 16 misalnya. Berarti 10 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 16. Maka kita harus cari dulu nih, ya kan? Nah, tapi mungkin ini kita bikin dulu aja ya, bikin biar begini. Nah, jadi kita harus nembak dulu nih. Jadi ini mungkin kita bikin, tapi kok tetap aneh ya. Mungkin ini 6 lebih kecil X lebih kecil 10 kali lah ya. Nanti coba kita cek kalau misalnya kita bikin P 10 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 16. Nah, sekarang kita harus nebak dulu nih, ya kan? X-nya ada di mana? Itulah yang jadi prioritas kita, kira-kira X-nya ada di mana nih? Apakah di wilayah yang biru muda? Apakah wilayah yang orange? Apakah wilayah yang biru tua? Nah, sekarang bagaimana? Ingat, kan berarti sebenarnya data ini nih yang 6 sampai 10 itu 6 ini akibat yang adanya namanya persimpangan, ya kan? Berarti bisa kita katakan bahwa sebenarnya X-nya ini sama dengan mu plus minus gitu kan, plus minus di n kali sigma, karena kita nggak tahu berapa besar penyimpangannya. Ya sudah, berarti dari ini untuk yang X nya sama dengan 6, berarti 6 sama dengan 10 ditambah dengan n dikalikan dengan karena ini mungkin lebih kecil, kita langsung pakai minus aja ya, n dikalikan dengan 2. Berarti 6 sama dengan 10 dikurangkan dengan 2n. Berarti 2n sama dengan 10 kurang 6. Berarti 2n sama dengan 4. Berarti n-nya sama dengan 2. Kan gitu. Terus kemudian jadi untuk yang 6 itu kalau berarti kurang lebih
kalau misalnya kita kasarnya untuk 10 itu ada di sini, maka nilai 6 itu ada di sini. Ya. 6 itu ketika n-nya dia 2. Berkurang 4 lah intinya. Terus kalau misalnya 10 berarti di sini nih, di bagian sini. Ya udah, berarti 10 antara 10 dengan 6 ya, 10 dengan 6 nih berarti kan berarti untuk wilayah 10 sampai 6 kita maunya cuman dari sini sampai sini aja nih yang mau kita bahas. Berarti peluangnya itu warna biru muda sama yang orange. Biru mudanya 34,1%, ditambah dengan yang yang orange-nya adalah 13,6%. Maka jawabannya adalah 47,7%. Sehingga jawabannya nomor 4 adalah yang A. Seperti itu. Ya, kan luas daerah arsirnya. Karena kita mau dari sini sampai sini, berarti daerah arsirnya dari sini sampai sini aja. Kalau 10 sampai 16, berarti untuk kan ini udah pasti mu-nya ini ya, 10 ya. Jadi udah pasti ini. Kita cari yang X-nya 16 aja. 16 sama dengan 10 dikurang N kali 2. Berarti 16 sama dengan 10 kurang 2N. 2N sama dengan 10 kurang 16. Ini tambah ya, sorry. Wait. Berarti 16 dikurangkan dengan 10 sama dengan 2N. Berarti N-nya ini jawabannya 3 nih. 6 sama dengan 2N berarti N-nya adalah 3. So yang artinya berarti 16 itu ada di sini. Berarti peluangnya dari sini sampai sini kalau 10 sampai 16. Ya 10 sampai 16 di sini. Kalau ini 6 sampai 10. Ya udah berarti 34,1% tambah 13,6% tambah 2,1%. Berarti jawabannya adalah 49,8%. Jadi kalau misalnya kita pakai ini mungkin tipe ini 16 karena namanya kan kok makanya agak aneh kalau misalnya di antara yang dimulai duluan lebih gede dibandingin sama ini. Kalau kayak gitu kenapa enggak yang nomor 5, 14 dan 6 kan gitu. Jadi kalau misalnya emang ini soalnya mungkin salah ketik, harusnya urutannya 6 sampai 10, jawabannya A. Tapi kalau misalnya emang dimulai dari 10 dan ini bukan 6 melainkan 16, maka jawabannya nggak ada. Yaitu adalah 49,8%. Atau bisa kita katakan 0,498 lah. Ini juga kita bisa katakan 0,477. Oke, itu untuk nomor 4. Dan untuk nomor 5, mu-nya dengan mu yang sama, cuman kita punya 6 sampai 14. Nah, karena kita nggak punya, karena udah pasti 6 sampai 14, 6-nya udah ketahuan ya. Jadi di sini P4 lebih kecil sama 6 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 14. Dan berarti kalau 6 sama dengan 10 kurang N kali 2, berarti 6 sama dengan 10 kurang 2N. 2N sama dengan 10 kurang 6, berarti 2N sama dengan 4, N-nya sama dengan 2. Terus kemudian 14 sama dengan 10 tambah N kali 2. Berarti 14 sama dengan 10 ditambah dengan 2N. 14 kurang 10 sama dengan 2N. Berarti 2N sama dengan 4. Berarti N-nya sama dengan 2. So, 6 sama 14 ini 6. 14-nya tuh di sini. Jadi, daerah arsirnya itu dari sini sampai ke sini yang dimau. 6 sampai 14 tuh. Ya. 6 sampai 14 tuh dari sini ke sini. Berarti peluangnya 13,6% tambah 34,1%. Nah, karena ini terdiri dari dua yang sama, berarti langsung saya kali 2 aja ya. Jadi 2 kali 34,1% ditambah dengan 2 kali 13,6%. Sehingga jadinya ini adalah 68,2% tambah dengan 27,2% ya. Sehingga jawabannya adalah 95,4%. Maka jawabannya adalah yang A. Yaitu adalah 95,4% atau bisa kita katakan kalau dalam desimal adalah 0,954. Ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk tes formatif ke satunya dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua.
Nah, so kita hapus untuk nomor 4 dan nomor 5-nya ya. So ini bakal saya langsung aja dijadiin satu aja. Enggak saya pisah karena ini juga nggak terlalu susah-susah juga. Yang penting kalau di statistik itu mungkin yang susah mah kalau bahas terkait dengan rumus yang emang rumusnya banyak, ribet, datanya banyak. Makanya biasanya di univ-univ reguler tuh biasanya untuk statistik tuh wajib open book. Minimal open booknya itu adalah open rumus dan dimana open kalkulator juga. Oke, so di tes formatif kedua ini terkait dengan di kegiatan belajar 2 terkait dengan tabel Z ya, atau dengan si normalnya sendiri atau probabilitas kurva normal ya, karena kita tahu bahwa kurvanya probabilitas itu berdasarkan luas grafik. Nah, jadi untuk soal nomor 1, variabel X yang memiliki rata-rata segini dan simpangan baku segini, berapakah nilai Z bila X 8,2? Nah, jadi gini, kalau misalnya, kita nggak pakai kurva yang di awal tadi, yang melainkan ada, misalnya kita mu, terus melebar sebesar sigma, melebar sebesar 2 sigma, melebar sebesar 3 sigma, itu oke. Maksudnya bisa dipakai. Cuman kita bisa juga alternatifnya, yaitu adalah dengan menggunakan distribusi normal gitu. Kalau tadi emang distribusi normal, cuman cara bacanya beda. Kalau di sini di mana distribusi normal itu mempunyai tabel sendiri yang namanya adalah tabel Z. Nah, di mana untuk tabel Z-nya sendiri kalian bisa langsung aja lihat di halaman terakhir modul 8, di halaman 8.32 di lampiran. Karena of course gak bakal mungkin you can ingat remember yang namanya tabel, nilai tabel yang sebegitu banyaknya ya. Yang kayak gini nih tuh. Nah, capek pasti ya, jangan itu namanya gila namanya. Oke, so kita mulai dulu dari nomor 1. Nah, jadi kalau kita punya nilai X nih, bisa nggak sih kita konversi? Bisa. Jadi kalau misalnya nih dengan kita punya data, misalnya mu-nya adalah 7,5, terus simpangan bakunya adalah 0,5. Kira-kira nih, kalau dengan X adalah 8,2. Nah, tapi sebelum itu, kenapa kok kita nggak pakai yang namanya distribusi yang tabel yang ada n berapa? Karena gini, coba kalau kita pakai rumus sebelumnya yang dimana untuk mencari X itu adalah mu plus minus n sigma. Nah, kita punya 7,5 dan X-nya 8,2. 8,2 sama dengan 7,5 ditambah dengan n kali 0,5. Nah, ini kita kali 2 aja langsung. 16,4 sama dengan 15 tambah n. Berarti n-nya adalah 1,4. Pertanyaannya adalah karena di sini n-nya adalah bukan bilangan bulat, so kita nggak bisa pakai itu. Nah, jadi makanya biasanya untuk daripada nggak mau ribet gitu ya, biar nggak mau ribet takutnya n-nya nggak bilangan bulat, maka lebih enak kita pakai tabel Z langsung. Nah, bagaimana cara ngerubahnya? Ada formulanya, yaitu adalah Z sama dengan X dikurangkan dengan mu per sigma. Ini kalau misalnya kita bicara satu data. Kalau misalnya lebih daripada 2 data atau alias datanya banyak, nanti dibagikan dengan akar n. Nah, makanya mending mungkin rumusnya kita pakai begini aja. Dengan di sini kondisinya berarti kita punya informasi bahwa n-nya cuma 1. Ya. Ya udah, berarti Z sama dengan X kurang mu per sigma per akar n. Berarti Z sama dengan 8,2 dikurang dengan 7,5 per 0,5 per akar 1. Berarti ini jawabannya pasti 8,2 dikurangkan dengan 7,5 itu berarti berapa? 0,7 ya harusnya. Dikurang dengan 7,5 adalah 0,7 per 0,5 yang kalau kita hitung 7 bagi 5 kan adalah 1,4. So berarti di sini kita harus nyari nih nilai Z yang jawabannya 1,4. Nah, tapi nanti aja karena di sini nanti ada di nomor 2 dan seterusnya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang C.
Nah, dengan nomor 2, dengan menggunakan tabel Z, berapakah peluang kalau Z-nya ini lebih besar daripada 1,52? Nah, di sini hati-hati. Mungkin kalau mungkin yang dari univ lain nonton video ini, saran saya kalian harus perhatikan apa namanya? Perhatikan gambar grafik ya, gambar grafik yang dimana daripada gambar grafik yang ini ya. Karena kalau misalnya kalian menggunakan syarat yang dari sininya berbeda, of course nanti di sini jawabannya beda-beda ya. Jadi kalau misalnya nih biasanya ya, ini mungkin bahasa kasarnya berarti mungkin saya screenshot dulu aja ya. Wait. Nah, kenapa saya bilang hati-hati terhadap gambar? Karena gini, karena nanti akan ada dua tipe yang dimana kalau di sini kan, kalau di sini itu gambarnya ada dimasukin ke sini ya. Maksudnya ibarat kata nih, apa namanya, saya pakai daerah arsir warna apa ya? Oke. Kalau berdasarkan yang di buku kan kita pakainya daerah arsir yang setengah dari tengah ini ke sini. Dan ternyata dari sini ke sini tuh jawabannya adalah 0,4265. Gimana cara bacanya? Mungkin kita langsung lihat tabelnya aja. Nah, jadi jadi kita lihat Z-nya nih 1,45. Ya udah 1,45. Nah, berarti Z-nya nih 1,4 set 0,5. Ini kan 0,01 ya. Berarti 1,4 ke 1,05. 1,01234 nih sini nih. Jadi kalian tinggal tarik aja nih 1,4 sama 0,05. Jadi bahasa kasarnya gini nih. 1,45 ini kalau di tabel Z nggak bisa langsung, melainkan 1,40 ditambahkan sama 0,05. Jadi kalian lihat nih 1,4 sama 0,05 tuh ketemunya di mana ya. Tapi ada juga yang kalau tabelnya gambarnya seperti ini. Dari sini mulainya. Nah, kalau ini nanti jawabannya bukan 0,46265 lagi, melainkan 0,9265. Loh, kok beda ya? Karena gini, mungkin, nah jadi dalam distribusi normal, gitu ya. Jadi mainnya gini, setengah ke kiri ini adalah 0,5 luas wilayahnya. Dari sini ke sini ini luas wilayahnya juga 0,5. Sehingga kalau ditotalin dari sini ke sini ujungnya 1. Nah, jadi luas wilayah daripada 0, yang 0,925625 ini akibat daripada yang ujung sini sampai ke 0 yang ini adalah 0,5 ditambahkan dengan 0,4265. Seperti itu. Makanya hati-hati dalam penggunaan tabel. Kalau emang kalian mau bikin tabel sendiri, maksudnya kalau kalian mau cari di Google dan cetak tabelnya, of course itu banyak karena itu tabel Z yang emang bakal dipublish sebenarnya ya di umum. Nah, itu tergantung, kalian harus lihat ininya. Tapi kalau kalian udah biasa begini, nanti kalau diganti begini, sebenarnya juga pasti bakal bingung. Cuman enakan mana tergantung. Karena di sini sama-sama nggak enak. Kenapa? Kalau misalnya kita cuman ditanya dari tengah, of course enakan yang di sebelah kanan. Tapi kalau kita butuhnya dari ujung kiri, dari ujung kiri nih misalnya nih, kita butuhnya dari ujung kiri, maka gitu ya, maka kalau kita butuhnya dari ujung kiri, maka yang di kiri itu lebih enak. Karena udah langsung jawabannya 0,9265. Tapi kalau di sebelah kanan, kalau kita ditanya dari ujung kiri, ya berarti mau nggak mau kita harus cari, harus kita tambahin 0,5. So begitu ya. Oke, so langsung ke nomor 2 ya. Jadi di nomor 2 nih menggunakan tabel Z dengan peluang Z yang lebih besar daripada 1,52. Nah, jadi kalau 1,52, kalau kita gambar, gambarnya kan begini ya. Set. Nah, ini kan ada di tengah-tengah nih.
Set. Misalnya 1,52, let us say bahwa 1,52 nya tuh kurang lebih seperti ini. Nah, 1,52 itu dari mana ke mana? Nah, berarti kita anggap aja nih, Z-nya 1,52 di sini. Tapi karena kita butuh, yang dibutuhkan adalah yang lebih besar. Nah, yang lebih besarnya aja. Berarti yang nanti kita mau tanyain tuh yang di sininya loh. Gitu. Nah, berarti gimana tuh caranya? Ya gampang. Kita tahu bahwa dari sini ke sini, ya kan? Ingat ya, kita pakai tabel yang kanan ini aja ya, biar terbiasa juga sesuai dengan yang ada di bahan ajarnya. Jadi ingat, dari sini ke sini itu 0,5 dan dari sini ke sini itu 0,5. Nah, berarti kalau misalnya kita punya data dari yang tengahnya doang, ya of course kita harus cari ini dulu, dari sini ke sini berapa, nanti ke sini tinggal dikurangin. Ya. Jadi kalau misalnya ini nanti ini berdasarkan tabel ya nyarinya. Nah, sekarang kita cari. Kalau Z-nya 1,52. 1,52. 1 ini 1,5 ya. 2 di sini. Berarti 1,52 ini adalah 0,4357 ya. Jadi kalau misalnya kita bilang P daripada 0 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 1,52, itu adalah sebesar 0,4357. Ya udah, berarti kalau misalnya kita butuh yang hijau ini, ya berarti tinggal kita kurang aja sama yang mungkin enaknya gini aja ya. Udah biarin aja nih. Ini adalah daerah arsir yang warna hitam. Jadi daerah arsir yang warna hitam itu ini, sedangkan yang dari sini ke sini 0,5, maka untuk dari yang hijau, berarti gampang. Peluang Z lebih besar sama dengan 1,52. Jawabannya adalah 0,5 dikurang dengan 0,4357 yang hasilnya adalah 0,0643. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Jadi bukan jawabannya 0,4357 doang. Tapi jangan lupa, karena berhubung kita mau mintanya di sini doang, sedangkan kita tahu bahwa dari tengah sampai ke ujung itu adalah 0,5, maka yang dari sini ke sini ya tinggal dikurang aja nih. 0,5 dikurang sama yang dari sini ke sini berapa. Oke, untuk nomor selanjutnya kita hapus dulu ya untuk nomor 1 dan 2-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4 terlebih dahulu. Nah, berapakah peluang dari kalau Z-nya 0 sampai ini? Ini seperti yang tadi ya, udah dibahas banget bahwa oke. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, terus di sini adalah rata-ratanya, tengah-tengahnya, dan diminta ini 0 ya pasti ya. Dan di sini diminta 1,52 dan yang diminta adalah yang dari sini ke sini. Ya, ini langsung kita lihat berdasarkan tabel yang tadi ya. 1,52 itu adalah 0, 0 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 1,52 sama dengan 0,4357. So jawabannya nomor 3 adalah yang C. Nah, kalau untuk nomor 4, waduh kok ada minus gitu ya. Kok ada minus? Nah, ini juga sama, nggak perlu takut, nggak usah panik. Nah, gambar ininya, makanya untuk kayak gini tuh biasanya kalau misalnya kalian punya ini, kerjain bikin template kosongnya aja. Nanti kalian kerjain pakai pensil, kalian tandain aja. Jadi biar nanti pas udah selesai dihapus kan gampang tuh. Nah, ini adalah angka nolnya. Terus kita mau minta dari min 2,52, misalnya dari sini nih. Min 2,52 terus sampai ke 0,45. Nah, 0,45. Yang kita butuhkan adalah dari sini sampai sini. Ya, yang kita butuhkan adalah dari sini sampai sininya. Berarti ada 2 nih. Berarti peluangnya itu sama, peluang daripada min 2,52 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 0,45. Ini bisa kita bilang dengan merincikan bahwa P min 2,52 lebih kecil sama dengan gimana ya?
lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 0. Terus ditambah dengan peluang daripada 0 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 0,45. Nah, dan untuk saya infokan aja ya, bahwa karena ini adalah distribusi normal, berarti kalau misalnya kita punya sesuatu di sini dan ini nih, kan ini minus 2,52. Kalau di sini kan ada 2,52. Jadi kan ini ada dua wilayah arsiran kan. Misalnya saya bedain warnanya deh. Kalau yang oranye ini adalah yang positif, yang biru adalah negatif. Jadi sebenarnya peluang daripada min 2,52 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 0 itu sebenarnya nilainya sama. Nah, gitu. Nilainya tuh sama persis dengan yang namanya yang sebelah kanannya. Yaitu adalah yang warna ini, yang warna oranye tuh. Dia sama aja arsirannya. Jadi bisa kita katakan bahwa peluang dari sini ke sini sama aja kayak peluang dari 0 sampai lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 2,52. Ya udah gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita tanya dari sini ke sini ya, misalnya ditanya nih, tiba-tiba soalnya peluang min 2,52 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 2,52. Gampang ini. Kita hitung aja. 2 kali daripada peluang yang ini, ya kan? Karena sama aja. Tuh gitu, ya. 2,52. Ya udah, sekarang kita cari. Karena kita tahu bahwa kita mintanya adalah 2,52. 2,5 di sini. 2,52 itu adalah ini ya, 0,4941 ya. 0,4941 ditambah dengan 0,45. 0,4 0,4 terus 0 lanjutin lagi ke 5. Nih, berarti 0,45 tuh di sini nih. Ya. 0,1736 ya. 0,1736. 0,1736 sehingga kalau ini kita hitung berarti berapa tuh? 0,4941 ditambahkan dengan 0,1736 adalah 0,6677 ya. Jadi jawabannya adalah 0,6677. Tapi coba saya cek dulu bentar ya. 2,52 bener nggak sih? Takut saya salah lihat. 2,52 0,4941 betul. Terus habis itu 0,45 1,736 bener kok. Ya berarti ini jawabannya ini salah nih. Harusnya dia bukan segini melainkan 0,6677. Tapi kalau misalnya mungkin disuruh milih berdasarkan pendekatan mungkin yang ini. Cuman saya nggak tahu nih jawaban yang C-nya itu di sini. Oh, di bukunya nggak ada penjelasan ya. Tapi yang bisa dipastikan itu adalah sesuatu yang salah ya. Jadi yang benar itu adalah 0,6677. Tapi mungkin kalau misalnya kalian salah, saya salah lihat ya mohon maaf ya. Tapi saya udah cek ulang lagi kok. 2,52 0,4941 ya, 0,4941 terus 0,45 tuh 0,1736. Ya udah. Berarti emang ini salah ketik mungkin. Kalau 0,66 oke, masih oke lah, gak ada masalah. Atau 0,67. Ini soalnya bedanya ini 0,6569. Sedangkan penjumlahannya juga udah salah nih, nggak pas sama dengan yang di pilihan gandanya ya. Oke. So kita lanjut ke soal terakhir. Oke, kita hapus untuk nomor 3 dan 4-nya dan kita akan lanjut ke soal terakhir nomor 5. Rata-rata kecepatan sepeda motor pada suatu ajang balap. Berarti di sini kita udah punya informasi bahwa kita punya mu adalah 256. Terus simpangan bakunya adalah sebesar 12. Kemudian probabilitas, berarti ada n-nya 9 nih.
Terus kecepatan kurang. Oke. Jadi nih di sini kita punya informasi bahwa kita mau minta bahwa si X kurang daripada sama dengan 240. Ini berapa sih? Nah, cuman permasalahannya adalah coba kita cek. Apakah angkanya bagus? Ya kan? Apakah N-nya bagus? 200 kita ikutin pakai X sama dengan mu tambah plus minus N kali sigma. 240 sama dengan 256 minus N kali 12. Berarti 12N sama dengan 256 kurang 240. Berarti 12N sama dengan 16. Berarti N-nya sama dengan 16 per 12 alias 4 per 3. Wah, udah jelas banget nih jelek. Ya sudah, berarti udah kita nggak usah pakai, nggak mungkin. So, kita ngerjainnya adalah dengan cara mengkonversi ini menjadi Z. Jadi Z-nya lebih kecil sama dengan berapa sih? Nah, ya udah, kita cari dulu Z-nya ini dengan cara Z sama dengan X dikurangkan dengan mu per sigma per akar N. Berarti Z-nya sama dengan 240 kurang 256 per 12 per akar 9. Berarti jawabannya ini adalah minus 16 per 12 per 34 ya. Berarti nilai Z-nya adalah minus 4,0. Nah, ini kayak entah mungkin ada salah soal apa gimana ya. Karena untuk nilai Z, mungkin coba deh saya coba googling dulu untuk tabel Z yang nilainya 4 ada nggak ya? Wait, image aja deh, coba saya cari dulu ya, bentar ya. I think that's no info kalau misalnya Z-nya 4. Iya nggak ada. Kayaknya sih ini ada sesuatu yang salah dengan soalnya, kemungkinan besar. Karena kalau misalnya kalian mau lihat tabelnya Z itu dia paling mentok adalah misalnya 3,9, 3,99 gitu. Soalnya kalau misalnya apa namanya untuk nilai Z, coba deh saya coba cari dulu bentar ya. Nah, setelah saya cek ulang tabel Z, yang tabel Z itu setahu saya emang paling mentok 3,99 deh. Karena kalau sampai yang mentok sampai 4 lebih tuh nggak ada. Karena kalau misalnya sampai 4 itu udah persis banget 0 ya. Toh juga terbukti juga bahwa kalau misalnya kalian baca tabel yang berdasarkan apa namanya yang ada di sini misalkan, nah tuh ini sampai 3,99 sedangkan min 4 nggak ada. Kalau misalnya kita lihat nih dari sampai 4 nih, berarti misalnya sampai 4,00 ya berarti 0,5 kan gitu. Ya. Oke, kita anggap aja seperti itu ya misalnya soalnya. Ya udah, berarti yang diminta adalah peluang Z lebih kecil sama dengan minus 4. Ini sama aja kayak lebih kecil daripada kurang dari minus 4. Wait. Kalau kurang daripada min 4 jadinya 0 dong. Karena apa? Kalau misalnya untuk min 4 lebih kecil sama dengan yang misalnya 0,5 nih, misalnya kan nilai Z-nya 0,5 itu adalah kalau misalnya peluangnya daripada min 4 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 0, ini jawabannya adalah 5, sama aja kayak peluang 0 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 4. Itu adalah besarnya adalah 0,5. Berarti kalau minus lebih kecil daripada minus 4 jawabannya adalah 0 dong. Jadi ini jawabannya 0 nih harusnya nih. Kalau yang lebih kecil daripada minus 4. Nah, cuman masalahnya kok jawabannya ada 0,0228 ya. Apa entah ini ada salah ngasih data? Karena kalau misalnya kita ikutin caranya, emang caranya seperti ini. Dan kalian bisa cek aja di buku, di bahan ajarnya, bahwa sebelum kita mau mencari ini ya kita harus cari Z-nya dulu.
dengan cara X kurang mu, X-nya benar 240 ya, karena itu X-nya kalau pas saya cek nih 240 kurang 256 ini benar kok min 16. Terus 12 per akar 9 itu adalah 12 bagi 3 kan 4. Nah, berarti emang ini nggak ada jawabannya untuk nomor 5 ya. Jadi kurang lebih untuk nomor 5 penjelasan caranya kurang lebih seperti ini. Dan dimana untuk mencari peluang daripada Z yang seperti ini kalian tinggal lihat aja dalam bentuk tabelnya ya. Jadi kalian tinggal pahami cara baca tabel dari yang nomor 2 sampai nomor 4 tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau misalnya ini kalian harus, karena gini, ini kan gambar yang diminta tuh kan gini nih. Set. Nah, kan gini. Set, habis itu ini adalah 0 dan min 4 tuh ada di sini misalkan. Berarti yang diminta tuh yang lebih kecil daripada ini. Sedangkan dari sini ke sini aja 0,5 gitu loh. Terus dari sini ke sini pun juga 0,5. Berarti ini jawabannya ini ya 0. Gitu ya. Jadi nomor 5 ini entah antara pilihan gandanya yang salah atau mungkin soal informasi yang X-nya ini yang kurang tepat. Karena ternyata dapat Z-nya ini minus 4 atau 4 lah, nggak apa-apa. Angkanya benar-benar persis banget 4,0. Kecuali kalau mungkin 250 gitu ya, minus 6 per 4 jadinya Z-nya 1, berapa. Itu make sense gitu loh. Karena biasanya untuk nilai Z itu paling mentok itu 3,99, nggak ada yang 4 ya. Jadi kemungkinan besar ada salah di datanya ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau belajar lagi atau untuk memahami lagi, kalian bisa lihat aja di halaman 8.24 sama 8.25 yang dimana itu ada contoh soalnya ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif di modul ke-8 ini. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks for donation at saweria.co untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial maupun juga via scan barcode QRIS. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan langsung saja dicat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.